Base nomor satu. Nah, oke guys, jadi di sini ada base yang bagus banget kalian gunakan untuk mengecoh musuh yang bermain kombinasi Queen Lock gitu. Nah, karena di sini kalau kalian lihat di area sini, dan juga area sini dan juga di sini di area TH itu ada area tembok bolong atau tembok yang putus-putus seperti ini guys. Nah, kalian lihat. Jadi kalau tembok yang putus-putus seperti ini guys, itu tentunya akan menyusahkan musuh yang bermain Queen Lock untuk bermain wall breaker gitu, untuk menciptakan jalan untuk permainan Queen Lock-nya gitu. Sedangkan kalau ketemu dengan tembok yang putus-putus seperti ini atau tembok bolong, biasanya orang menyebut itu wall breaker-nya itu nggak bisa guys. Kalau ditargetkan misalnya kan untuk wall breaker-nya turun dari sini menarget tembok yang ada di sini dan juga yang ada di sini, itu nggak bisa guys untuk wall breaker menghancurkan atau menarget tembok yang bolong seperti ini. Karena kalau di sudut pandang wall breaker untuk tembok yang seperti ini itu tuh sudah terbuka gitu. Sedangkan untuk permainan Queen Lock itu sangat kesusahan sekali untuk memasuki area sempit seperti ini yang hanya satu tembok yang seperti ini doang gitu. Satu tembok bolong kayak gini itu tuh untuk permainan Queen Lock sangat kesusahan untuk memasuki area base ini guys. Nah, jadi itu sangat berpengaruh banget untuk tembok ini tuh ke jalan permainan Queen Lock-nya guys. Karena untuk temboknya kan nggak bisa diperlebar gitu ya kan menggunakan permainan wall breaker, karena ya wall breakernya auto error gitu jalannya kalau ketemu base dengan tembok bolong seperti ini guys. Nah, nggak sampai di situ aja untuk base yang satu ini. Di sini pun juga bangunan-bangunan pentingnya, contohnya seperti ini X-Bow dan juga Inferno, X-Bow dan juga Eagle Artillery, X-Bow lagi, Inferno dan juga TH di area sini. Pokoknya area yang saya bulatin ini itu tuh tidak bisa terjangkau oleh hero ratu musuh dari luar tembok sini guys. Misalnya ya kalau di area TH sini, ini tuh dari luar tembok sini nggak bisa diambil guys oleh hero ratu musuh gitu, kecuali dia masuk ke area base ini gitu. Nah, balik lagi ke pembahasan yang pertama, karena di sini tembok bolong itu tuh sangat kesusahan untuk ratunya memasuki base TH kita ini guys. Nah, sedangkan juga mungkin di area sini area X-Bow itu juga sangat susah banget atau mustahil lah ya kan kalau diambil oleh ratu dari luar tembok sini guys. Dan juga di sini untuk Inferno Eagle Artillery-nya juga sama, dari luar sini tuh nggak bisa terjangkau oleh hero ratu musuh untuk mengambil area ini, mengambil Eagle Artillery. Nah, dan juga di area pusatnya ini tuh juga bagus banget guys, karena untuk Inferno ini dan juga Inferno ini dari luar tembok sini nih kan, tembok-tembok ini dia tuh nggak bisa terjangkau oleh hero ratu musuh guys. Jadi untuk area middle base ini tuh sangat susah sekali ditarget oleh permainan Queen Lock musuh gitu. Mungkin ya harus pasukan utamanya sih yang ngurusin. Nah, dan kalau sampai pasukan utama yang ngurusin area middle base itu biasanya jalan pasukannya bakalan terpecah guys. Misal ya kan kalau misal berangkat pasukan dari sini set ke sini, tapi area tengahnya sini belum diurusin, jadi pasukannya tuh terpecah guys. Ada yang ke area sini dan juga ada yang ke area sini gitu. Nah, itu yang bagusnya dari base yang area middle base ini tuh susah ditarget di awal permainan atau mungkin di pertengahan permainan lah gitu. Base nomor 2. Nah, oke guys, jadi di sini untuk base yang nomor 2 ini sebenarnya masih sama konsepnya dengan base sebelumnya, yaitu base dengan konsep tembok bolong guys. Nah, kalian lihat di sini ada tembok bolong, atau di sini juga ada tembok bolong lagi, dan juga di mana lagi ya? Dan mungkin di area sini lah ya, nih juga tembok bolong. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau base dengan tembok bolong seperti ini sangat bagus untuk mengecoh permainan dari player yang main Queen Lock gitu. Karena untuk Queen Lock-nya pada saat bermain wall breaker itu sangat susah gitu untuk menjebol tembok yang mungkin dituju gitu. Misal di sini untuk memasukkan hero ratunya ke dalam TH kita sini, itu tentunya untuk wall breaker sangat tidak mungkin banget untuk bisa menjebol tembok di area sini guys. Nah, jadi itulah yang membuat base ini tuh susah diserang menggunakan permainan Queen Lock gitu. Karena untuk permainan wall breakernya beneran susah banget diatur gitu. Dan untuk hero ratu tentunya juga hampir mustahil atau mungkin ya susah-susah gampang lah untuk memasukkannya tuh ke jalan yang cuma satu tembok kayak gini doang gitu guys. Nah, dan juga untuk base ini nggak cuma sampai di situ guys kelebihannya. Di sini juga untuk base-nya tuh kalau kalian lihat base dengan semi terbuka. Kalau kalian lihat di sini untuk area X-Bow-nya terbuka, dan juga di sini set ada jalan untuk menuju area Inferno sini gitu kan. Nah, dan untuk kelebihannya sendiri dari base yang semi terbuka seperti ini, itu tuh untuk pasukan musuh itu sangat susah sekali guys untuk dikontrol gitu. Karena di sini ya kalian lihat sendiri lah, untuk base yang terbuka kayak ini ya pasukan musuh bebas gitu kan menyerangi bangunan yang mana aja gitu kan di base kita ini.
udah base semi terbuka, apalagi base tembok bolong, wah udah sih. Itu pasukan musuh ya yang kayak tipe serangannya jarak terdekat bebas, misal kayak Valkyrie mungkin atau Witch itu, wah udah sih auto error gitu jalannya kalau ketemu base yang semi terbuka dan juga dikombokan dengan base tembok bolong seperti ini guys. Nah, oh ya di sini kalau kalian lihat juga untuk di area Expo ada yang ada di area jam 3 sini, itu sudah saya siapkan full Tesla dan juga beberapa jebakan-jebakan kecil lainnya. Nah, fungsinya untuk apa sih gitu? Nah, jadi guys untuk full surprise yang ada di area sini itu tuh sengaja disiapkan untuk menjebak yang mungkin kepikiran main Kunlok dari area sini gitu ya kan, atau mungkin yang pengen main main korban hero biasanya kan setelah main Blizzard gitu kan, atau mungkin ada yang menyerang base kita nih pakai Blizzard gitu. Nah biasanya kan fase keduanya main hero gitu kan. Nah jadi untuk di area Expo ini bagus banget kalau mungkin musuh ada yang terpancing menyerang ke area sini gitu kan, karena melihat base-nya base terbuka seperti ini. Jadi untuk permainan hero-nya tuh kayak sia-sia gitu loh, nggak bisa terlalu dapat banyak untung guys, karena di suppress full Tesla dan juga tentunya ada skeleton ya, pokoknya gitulah untuk base ini. Base nomor 3. Nah, oke, di sini masih bersama base dengan konsep tembok putus-putus lagi, guys. Karena untuk base dengan yang tembok putus-putus seperti ini tuh menurut saya ya, sampai sejauh ini masih menjadi base dengan konsep terbaik gitu loh. Terlebih lagi untuk base tembok bolong seperti ini gitu, itu sangat bagus untuk mengecoh jalan dari pasukan darat musuh, guys. Biasanya kan ya di TH-TH atas banyak banget yang main pasukan spam darat gitu. Jarang sih kalau main pasukan udara gitu. Biasanya itu yang saya temuin di TH-TH atas mainnya pasukan spam darat gitu. Nah, jadi untuk konsep base dengan tembok bolong seperti ini akan menjadi jawaban dari serangan musuh yang menggunakan permainan pasukan spam darat, guys. Nah, dan juga guys, untuk base ini tuh nggak hanya memakai konsep base dengan tembok bolong aja, tapi di sini juga untuk base ini tuh juga memakai konsep base jebakan TH, atau yang saya kasih nama Trapping of Trapping of Town Hall. Nah itu dia. Nggak tahu sih, saya ngawur aja bikin namanya. Nah jadi seperti namanya, base jebakan TH tentunya memancing musuh menyerang dari arah TH gitu guys. Entah dari arah kayak gini gitu kan, turun pasukan kayak gini, atau enggak turun pasukan dari kayak gini gitu. Nah keduanya itu kalau sudah terpancing, entah itu dari area sini gitu kan, atau mungkin dari area sini udah terpancing nih gitu kan, menyerang dari area terdekat TH, itu bagus banget untuk base kita ini, karena musuh melupakan gitu kan. Misal turun dari area sini, nah area terjauhnya kalian lihat di sini ada Eagle Artillery dan juga ada Inferno multi target guys, yang mana untuk bangunan ini kalau disisakan di akhiran biasanya rawan menjadi 2 bintang untuk serangan musuh. Dan juga sama misal dari sini gitu kan, ngincer TH ngincer Eagle, itu musuh juga akan melawan ini dia Inferno 2 biji guys. Dan di sini juga ada hero dan full Tesla. Wah udah sih, kalau musuh beneran ya, kalau udah musuh terpancing menyerang dari TH, itu biasanya kecil kemungkinan untuk musuh bisa meratakan base kita ini guys. Nah jadi untuk base dengan jebakan TH seperti ini itu tuh berlaku di kedua serangan guys, maupun serangan darat atau mungkin serangan udara, itu juga berlaku gitu untuk base dengan konsep jebakan TH seperti ini. Karena intinya ya memancing musuh menyerang dari arah TH dan melupakan bangunan terjauh dari arah TH kita guys. Nah itulah yang konsep dasar dari base dengan konsep jebakan TH seperti ini guys. Oke, base nomor 4. Nah, jadi untuk base ini tuh sebenarnya bonus saja dari saya. Mungkin kalian baru kayak naik TH12 gitu kan, dan kayak pengen fokus nih gitu kan, milih prioritas yang pengen kalian upgrade terlebih dahulu. Nah, mungkin kalian bisa pakai base yang ini guys, karena itu mudah banget kalian mengseleksi yang mana yang harus kalian upgrade terlebih dahulu. Mungkin kayak kalian tuh pengen upgrade bagian sini dulu gitu kan, bagian pertahanan, atau mungkin bagian ini tambang-tambang dan penyimpanan gitu kan, atau mungkin ini area Tesla, atau mungkin juga area jebakan gitu kan. Pokoknya bebas banget lah gitu, kalian pilih-pilih. Jadi untuk base itu sangat rekomendasi banget buat kalian yang baru naik TH12 gitu kan, seperti saya ini. Ya kalian harus pakai base ini sih guys. Selain base ini tuh rapi, kalian tuh juga gampang memilih-milih untuk mengupgrade bangunannya gitu guys.